إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan kepada kita tentang beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah yang janjikan surga untuknya. Sebenarnya tema pada hari ini tentang berinfak yang rutin. Di antara lain, ciri orang bertakwa senang memberikan, menyumbangkan harta pemilikannya untuk fisabilillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu atau kalian mendapatkan ampunan Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan jannah yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna bis-sarai wad-dharra. Orang bertakwa itu orang yang selalu dan senantiasa memberikan, menyumbangkan hartanya atau berinfak di jalan Allah dalam kondisi senang dan susah. Bis-sarai wad-dharra, kondisi senang, susah, kondisi lapang dan sempit. Karena infak ini dianjurkan dalam Islam itu untuk kepentingan fisabilillah, kepentingan perjuangan Islam, kepentingan orang-orang tidak mampu mengamalkan Islam, kepentingan orang-orang yang miskin, fakir, fisabilillah, ibnu sabil dan lain sebagainya. Karena itu dianjurkan dalam Quran seperti itu. Berinfak itu tidak kenal waktu. Karena Allah Quran menggunakan fi'il mudhari, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, selalu dan kontinu istimrar untuk memberikan infaknya di jalan Allah. Setelah dia berinfak di jalan Allah, Allah menjanjikan jannah yang seluas langit dan bumi. Orang bertakwa tidak hanya berinfak, tapi ada karakter lain yang disambung dalam ayat ini dengan kalimat ula qaziminil ghaiz, mampu mengendalikan emosi, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Wal afina 'anil nas, dan berjiwa pemaaf terhadap orang lain. Wallahu ahsanul muhsinin, dan Allah cinta orang-orang yang berbuat kebajikan. Jemaah yang berbahagia, dari ayat ini kita ambil kesimpulan satu pelajaran. Yang pertama, kau yang berinfak yang rutin. Yang kedua, berkarakter tidak gampang marah. Yang ketiga, menjadi orang pemaaf. Karena itulah dalam Islam diajarkan ciri-ciri ini untuk kita amalkan, kita realisasikan dalam hari-hari kita. Dalam kehidupan kita hari ada beberapa kebutuhan saudara muslim kita, misalnya Allah menjanjikan bahwa infak itu harus yang terbaik kita berikan untuk orang yang membutuhkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
kamu nggak mendapatkan kebajikan itu yang sempurna. Ulama mengatakan nggak mendapatkan jannah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian memberikan yang sangat kalian cintai, yang disukai. Jadi memberi itu, berimpak itu yang terbaik. Yang terbaik yang kita juga senang, kita juga cinta kepada yang kita berikan itu. Nah, karena itulah dihimbau di sini bahwa infak yang terbaik. Dan infak itu tidak akan sia-sia. Allah akan menggantikan lagi dengan yang lain. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairul razikin. Tidak akan sia-sia yang kau berikan itu, yang kau infakkan itu, kecuali Allah menggantikan dengan rezeki yang lain. Bahkan berbuah banyak. Dirangsang oleh Allah untuk berinfak itu dengan hasil yang memuaskan. Diibaratkan dalam Quran ini, masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Orang-orang berinfak itu dengan harta mereka fisabilillah, di jalan Allah. Kama sahabbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Gambarannya orang berinfak di jalan Allah, ingat kalimat fisabilillah. Memberikan harta, memberikan sumbangan atau menolong sesuatu harus dalam rangka fisabilillah. Dan tegaknya agama Allah. Fisabilillah itu pengertiannya banyak. Orang mencari ilmu fisabilillah. Orang yang berjuang jalan Allah fisabilillah. Para dai yang berdakwah fisabilillah. Guru-guru ngaji fisabilillah. Orang mengajarkan talim-talim di mana-mana fisabilillah. Itu termasuk fisabilillah. Karena itu infak itu fisabilillah. Seperti orang yang menanam satu butir benih, dia kemudian tumbuh berkembang dengan 7 ranting, dan setiap ranting itu kata Allah mendapat 100 buah, 100 butir hadiah biji, maka menjadi 700. Artinya rangsangan Allah untuk berinfak ini kepada kita orang-orang bertakwa ini untuk selalu dan senantiasa. Karena infak ini merupakan gerakan yang sangat dibutuhkan dalam Islam. Kekuatan Islam pada masa Rasulullah SAW adalah infak. Perjuangan Rasulullah yang pertama di Mekah 13 tahun itu infak. Artinya harta dikeluarkan. Khadijah istri sendiri menghabiskan hartanya, menginfakkan, menghibahkan, mensedekahkan untuk perjuangan Rasulullah SAW sampai dia meninggal. Dan pada masa Madinah juga begitu. Para sahabat mengeluarkan harta kepemilikannya. Abu Bakar Siddiq 90% hartanya dikeluarkan untuk perjuangan Islam, menginfakkan. Umar bin Khattab sampai menangis di masjid, terisak-isak, dan orang mengejeknya. Kenapa kau menangis? Salahmu sendiri menghabiskan hartamu untuk perjuangan Islam. Kata Umar, bukan ku tangisi habisnya, tapi yang ku tangisi tinggal ini yang ku pegang inilah yang mampu kuimpakkan lagi. Artinya dia menangis, mana lagi harta yang akan kuberikan untuk Islam, untuk fisabilillah. Itu model sahabat Abu Bakar, Umar, bersaing mereka dalam berinfak, memberikan hartanya jalan Allah. Utsman bin Affan seperti juga. Bin Auf lebih hebat. Dengan ratusan onta, dengan muatannya diberikan, diinfakkan untuk fisabilillah. Jadi dakwah itu, Islam itu akan tegak dengan infak. Ada finansialnya, ada dananya, ada penyandang dananya. Jadi kalau kita berjuang dalam Islam tidak bisa gratis. Karena Rasulullah mencontohkan itu. Para sahabat berlomba-lomba memberikan harta, memberikan untuk perjuangan Islam. Karena itulah pada masa-masa ini dibutuhkan orang-orang yang senang berinfak, yang senang memberikan harta pemilikannya seberapapun nilainya. Enggak ditentukan persentasenya kalau infak dan sedekah, kecuali zakat. Mau berapa, yang penting rutinitasnya. Karena ayat tadi menjelaskan waktu lapang dan sempit selalu berinfak untuk fisabilillah. Ini yang harus dibutuhkan pada hari-hari ini. Bagaimana perjuangan kaum muslimin, para dai kita, ustadz kita,
para guru-guru yang mengajarkan Quran dimanapun di bumi ini, di Indonesia terutama, itu membutuhkan dukungan, membutuhkan perhatian, membutuhkan sumbangan, membutuhkan dana untuk perjuangan mereka dalam mengajarkan dan mendakwakan Islam. Jemaah sekalian berbahagia, karena itulah di dalam beberapa kesempatan para sahabat memberikan contoh. Kalau Abu Bakar Siddiq dan Umar emang jadi contoh itu. Nabi bertanya kepada Abu Bakar ketika sholat subuh, sudah kamu berinfak? Kepada Umar dulu, belum. Ba'da subuh saya akan berinfak atau bersedekah. Datang Abu Bakar, sudah kamu berinfak bersedekah? Sudah, sebelum berangkat tadi ke masjid. Selalu mereka berlomba-lomba. Membebaskan bila berapa saja dari budak itu berlomba-lomba. Diam-diam Abu Bakar duluan, Umar siap-siap dananya. Ternyata bila sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi semangat berinfak, semangat bersedekah untuk memperjuangkan Islam ini sangat dibutuhkan oleh kita kaum muslimin. Terutama dewasa ini. Terlalu banyak dari kita yang di pedalaman-pedalaman, daerah terpencil, tipe Dewan Dakwah mengirimkan dai-nya ke daerah terpencil yang tidak ada sinyal HP, yang jalannya berlumpur, berbanjir, berhujan-hujan, itu membutuhkan dana, membutuhkan infak dari kita kaum muslimin yang tinggal di kota-kota besar untuk memperjuangkan mereka yang ada di kampung-kampung terpencil mendakwakan Islam. Karena itulah Allah menghimbau kepada kita agar selalu berinfak, memberikan dana kita kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini mampu memahami dan mengamalkan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini, dan mimbar ini untuk sama-sama kita sisihkan kepemilikan kita untuk bekal kita juga di akhirat dan bekal perjuangan kaum muslimin yang sedang dalam rangka memperjuangkan Islam di mana kita tinggal bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan khutbah ini manfaat. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bikum min dzikri hakim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah sekalian berbahagia, khutbah kedua sebagai kesimpulan khutbah pertama tadi, bahwa berinfak itu atau bersedekah merupakan kewajiban rutin kita. Hendaklah kita rutin, kita dawamkan. Sebagaimana Rasul menjelaskan dalam sebuah firman-Nya, dalam sebuah hadisnya, ahabbal a'mali ila Allah Ta'ala au adwamuha wa in qalla. Perbuatan atau amal yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita dawamkan, yang kita rutinkan walaupun kecil, wa in qalla. Ahabbal a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal-amal yang dicintai Allah adalah amal yang dirutinkan, amal yang kontinu walaupun nilainya tidak besar, nilainya sedikit. Semoga Allah memberikan kekuatan ini dan mampu kita lakukan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu fa'jibullaha ila madakum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhamdul amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.